Kita lihat siapa yang akan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Bi, kau yakin dengan ide restoran ini? Tanya Tapasya sambil merapikan jilbabnya. Wajahnya penuh semangat sekaligus cemas. Bian sang suami duduk di kursi dengan gaya sok serius sambil menggambar sketsa menu di buku tulis. Yakin sayang? Aku sudah lama kepikiran restoran khas Nusantara. Aku yakin bakal rame, apalagi kalau kamu masakannya enak gini. Pasti restoran kita akan ramai dan cepat maju, jawab Ian. Tapasya tersenyum, matanya berbinar. Ia tahu suaminya itu kadang banyak mimpi besar, tapi seringkali cuma jadi wacana. Namun kali ini ada rasa ingin percaya. Toh aku bisa pakai uang tabunganku, hasil kerja keras bertahun-tahun, biar usaha ini jadi kenyataan. Ucap Tapasya dalam hati. Kalau begitu, aku pakai tabungan kita ya, untuk modal awal. Semoga ini jadi jalan kita punya masa depan yang lebih baik. Pinta Bian, dan Tapasya pun mengangguk. Waduh, istri idaman banget. Bian langsung berdiri, memeluk Tapasya dengan heboh. Kalau usaha ini sukses, kamu akan jadi ratu restoranku. Bukan maksudku ratu hatiku, ralat Bian. Tapasya tertawa geli. Dasar lebay, ujarnya. Beberapa bulan kemudian, restoran itu benar-benar jadi. Restoran sederhana dengan cat krem dan aroma masakan Nusantara yang menggoda. Tapasya bekerja keras. Dari subuh hingga malam, dia yang belanja, dia yang masak, dia yang melayani pelanggan kalau karyawan tak cukup. Sementara Bian, dia lebih sering nongkrong di kasir, sibuk main HP, update status sok sibuk. Bi, tolong bantuin dong. Ini pesanan banyak banget. Keluh Tapasya sambil mengangkat nampan penuh makanan. Aku kan bagian manajemen sayang. Kamu jangan ganggu aku ngatur strategi. Jawabnya. Strategi? Itu strategi apa? Main Mobile Legend? Tapasya melotot. Dia kesal karena melihat HP Bian sudah miring dan game Mobile Legend itu sedang berputar di sana. Para karyawan menahan tawa. Waduh, ketahuan bos. Celetuk salah satu karyawan. Diam kau, fokus kerja. Bian berlagak galak. Namun meski begitu, restoran itu laris. Bahkan dalam setahun mereka mampu buka cabang baru. Tapasya makin sibuk, tapi senyumnya tetap ada. Baginya, semua lelah terbayar saat melihat restoran berkembang. Tapi tanpa ia sadari, dari balik layar, Bian mulai menjalin hubungan terlarang. Ada seorang perempuan bernama Sifra. Wajahnya cantik, penampilannya menggoda. Ia sering datang ke restoran pura-pura sebagai pelanggan setia. Mas Bian, enak banget makanannya. Apalagi kalau Mas yang nyuguhin, rasanya makin manis. Ucap Sifra dengan lirikan maut. Bian langsung salah tingkah. Apalagi ketika Tapasya sedang sibuk di dapur. Mbak Sifra bisa aja. Beneran Mas, kalau ada waktu temenin aku makan di luar dong. Biar aku tahu rasanya ditemenin langsung sama pemilik restoran sukses. Goda Sifra. Bian hanya tertawa-tawa, tapi hatinya sudah mulai goyah. Sementara itu, Tapasya yang polos tetap sibuk memikirkan resep baru dan cara menyejahterakan karyawannya. Suatu malam saat Tapasya sudah lelah dan tertidur, ponsel Bian berbunyi. Sayang, aku kangen. Jangan lupa besok malam ya, aku tunggu di hotel. Isi pesan itu dari Sifra. Pesan yang sangat menyakiti seorang istri tentunya. Tapasya terbangun karena suara notifikasi. Ia mengambil ponsel suaminya tanpa rasa curiga, lalu membacanya. Sekujur tubuhnya mendadak dingin, matanya membesar, jantungnya berdegup keras. Ya Allah, apa ini? Bisiknya lirih, tangannya gemetar. Ia menahan tangis, otaknya menolak percaya. Suami yang ia perjuangkan, usaha yang ia modali ternyata dibalas dengan pengkhianatan. Tapasya mengguncang tubuh suaminya. Bian, bangun, katanya dengan suara kasar. Bian setengah sadar, lalu membuka matanya. Apaan sih sayang, ganggu orang tidur? Katanya kesal. Tapasya melemparkan ponselnya ke dada Bian. Ini apa? Bentaknya. Bian langsung kaget melihat pesan itu terbuka. Wajahnya pucat. Itu
Itu cuma klien sayang, jangan salah paham, katanya beralasan. Klien? Kau pikir aku bodoh? Klien macam apa yang manggil sayang dan ngajak ke hotel? Suara Tapasya pecah. Air mata mulai mengalir. Bian gelagapan. Aku bisa jelasin. Jangan jelasin. Jawab aja. Iya atau tidak? Kau selingkuh sama perempuan itu? Tanya Tapasya tegas. Suasana mendadak hening. Bian terdiam, matanya menghindar. Tapasya terisak keras. Astagfirullah, Bian. Kenapa tega sama aku? Ujarnya. Kata-kata itu benar-benar sangat menyayat hati. Ditambah isak tangisnya yang begitu memilukan. Di luar kamar, terdengar suara ketukan pintu. Tapasya, jangan galak-galak sama Bian. Kalau dia mau nikah lagi, biarin aja. Mungkin kamu gak bisa kasih dia keturunan. Suara mertua terdengar lantang. Tapasya membeku. Ternyata mertuaku juga tahu, bahkan mendukungnya. Katanya dalam hati. Dadanya semakin sesak. Air matanya jatuh semakin deras. Benar-benar sangat menyakiti hati Tapasya. Dulu, jauh sebelum semua luka ini hadir, ada masa indah yang selalu diingat Tapasya. Masa di mana ia dan Bian pertama kali saling tatap di sebuah ruang kelas kampus. Kursi kosong nggak? Tanya seorang pemuda berambut acak-acakan, berkemeja kotak-kotak yang digulung seadanya. Ia menunjuk kursi di sebelah Tapasya. Tapasya yang sedang sibuk membuka buku catatan mengangguk. "Iya, silahkan," jawabnya. Pemuda itu duduk sambil tersenyum canggung. "Aku Bian, anak jurusan manajemen," ucap Bian memperkenalkan dirinya. "Tapasya, jurusan yang sama," jawabnya singkat namun sopan. Hari itu mungkin sepele, tapi sejak duduk di sebelah Tapasya, Bian selalu punya alasan untuk mencari-cari pertemuan berikutnya. Kadang pura-pura tanya catatan, kadang pura-pura pinjam pulpen, kadang malah nyelonong minta diajari. "Tapasya, tolongin aku dong, aku nggak ngerti cara ngitung cash flow ini," kata Bian sambil menggaruk kepala. Tapasya melirik sinis. "Kamu beneran nggak ngerti apa pura-pura nggak ngerti biar bisa ngobrol sama aku?" Tanya Tapasya. "Aduh, ketahuan deh," kata Bian sambil nyengir lebar. Sejak saat itu mereka makin akrab. Tapasya jatuh pada kejujuran Bian yang sederhana. Juga polos, tapi selalu berusaha bikin dia tertawa. Hubungan itu berlanjut hingga mereka lulus kuliah. Tapasya sudah bekerja sebagai staf akuntansi di sebuah perusahaan. Sementara Bian masih mencoba-coba bisnis kecil. Dari jualan online sampai ikut temannya buka kafe kecil. Meski begitu, cintanya pada Bian tak pernah luntur. Namun, masalah besar muncul ketika Bian melamar Tapasya secara resmi. Orang tua Tapasya duduk dengan wajah serius. "Bian," kata ayah Tapasya dengan suara berat, "kami tidak menentang cinta kalian. Tapi kalau kau mau menikahi anak kami, siapkan mahar 30 juta. Itu syaratnya," ucap ayah Tapasya dengan suara tegas. Wajah Bian langsung pucat pasi. 30 juta, Pak?" Tanya Bian gugup. Ibu Tapasya menambahkan dengan nada sinis. "Kalau kamu benar-benar laki-laki bertanggung jawab, harusnya bisa. Jangan cuma modal cinta doang." Tapasya terkejut. "Ayah, ibu, kenapa tinggi sekali? Bian baru merintis, mana mungkin." "Diam Tapasya," potong sang ibu. "Kami ini orang tuamu. Kami tahu mana yang terbaik. Kalau dia nggak mampu kasih mahar, gimana nanti nafkahin kamu?" Kata ibu Tapasya dengan tegas. "Asal kamu tahu Bian, 30 juta itu masih sedikit. Aku bisa saja menaikkannya, karena anakku S1. Sudah bekerja dan bergaji lumayan. Harusnya, mahar untuk Tapasya itu 100 juta, bukan 30 juta. Kamu mikir di sana," kata ayah Tapasya kepada Bian. Bian menunduk. Suara hatinya berteriak, "Mana mungkin aku sanggup. Nabung pun baru cukup buat biaya sehari-hari," batinnya. Setelah rombongan Bian pulang, Tapasya menangis keras di kamarnya. "Ayah, ibu, kenapa tega sekali? Aku mencintai dia bukan karena hartanya." Ayah menghela napas panjang. "Tapasya, kami hanya ingin kamu bahagia.
Kalau dia tak bisa penuhi syarat, berarti dia belum siap. Kau pantas dapat yang lebih baik. Namun, Tapasya tetap keras kepala. Ia menolak dijodohkan dengan pilihan orang tuanya. Aku nggak peduli. Aku mau sama Bian. Apapun yang terjadi, kata Tapasya sambil menangis. Beberapa minggu kemudian, Bian datang lagi. Wajahnya kusut, matanya sembab. Aku sudah berusaha, Tapasya, tapi uang 30 juta itu mustahil untukku sekarang. Aku, aku nggak mau kamu susah nanti, kata Bian dengan sedih. Tapasya menggenggam tangannya erat. Aku nggak butuh mahar mewah. Yang penting kamu. Aku bisa kerja. Kita bisa sama-sama bangun hidup. Jangan tinggalkan aku hanya karena uang, pintanya. Bian menatap mata Tapasya, lalu mengangguk dengan air mata. Kalau begitu, kita lawan dunia ini bersama-sama, tekad mereka. Akhirnya, karena melihat tekad keras anaknya, orang tua Tapasya luluh juga, meski masih dengan berat hati. Baiklah, kalau memang itu pilihanmu, kami izinkan. Tapi ingat, kalau suatu hari kamu menderita, jangan salahkan kami, ucap ibunya dengan dingin. Akhirnya pernikahan sederhana itu terlaksana. Mahar hanya seperangkat alat sholat dan cincin emas tipis. Tapasya tak peduli. Baginya, kebahagiaan sejati adalah menikah dengan lelaki yang ia cintai. Di pelaminan, Bian berbisik sambil tersenyum haru. Terima kasih sudah memilihku, Tapasya. Aku janji gak akan pernah nyakitin kamu. Janjinya pada istri yang baru dia nikahi. Tapasya tersenyum. Hatinya penuh bahagia. Ia percaya janji itu. Namun siapa sangka, bertahun-tahun kemudian janji itu justru jadi luka terpedih dalam hidupnya. 4 tahun berlalu sejak pernikahan sederhana itu. Usaha restoran mereka melesat cepat. Dari hanya satu cabang kecil, kini sudah ada 4 cabang berdiri gagah di kota berbeda. Sayang, kita udah kayak franchise besar aja ya, kata Tapasya suatu pagi sambil memeriksa laporan penjualan di laptop. Bian duduk di sofa, sibuk main HP. Iya, jawabnya tanpa menoleh. Tapasya mengernyit. Kok cuma iya doang? Ini pencapaian besar loh. Harusnya kita syukuran, katanya. Bian menurunkan HP sebentar, tersenyum tipis. Iya deh, terima kasih. Semua ini kan juga karena aku rajin cari relasi, kata Bian membanggakan dirinya. Tapasya melongo. Relasi? Loh, yang setiap hari ngitung laporan siapa? Yang masak menu baru siapa? Yang urus belanja siapa? Bian buru-buru menutup mulut istrinya dengan telapak tangan. Shh, jangan berisik. Lagi seru ini. Push rank Mobile Legend dulu. Bentar lagi jadi mitik, kata Bian. Ya, lagi-lagi dia tidak menghargai saat bicara dengan Tapasya. Tapasya menahan diri, antara ingin tertawa dan ingin banting HP suaminya. Astagfirullah, Bi. Restoran kita udah 4 cabang, kamu masih aja mikirin rank. Jangan salah sayang. Nanti kalau aku jago, bisa bikin tim e-sport restoran. Namanya Restoran Legend, gimana? Karyawan yang kebetulan lewat ngakak. Wah, ide yang kreatif, bos. Tapasya mendelik. Kreatif dari Hong Kong, ujarnya tak setuju. Di balik candaan itu sebenarnya Tapasya merasa ada yang berubah. Bian makin sering keluar rumah dengan alasan ketemu investor atau rapat bisnis. Padahal dulu kalau ada rapat, pasti ia ajak Tapasya. Kini semua dilakukannya sendirian. Suatu malam, saat Tapasya sedang memeriksa laporan cabang, Bian pulang dengan senyum aneh. Dari mana? Tanya Tapasya. Rapat sama klien. Jawab Bian cepat. Klien mana? Kok bajumu bau parfum wanita? Tapasya mendekat, mencium aroma berbeda. Bian terkejut, lalu tertawa garing. Hahaha, mungkin kecium parfum waiters di restoran. Kan tadi habis inspeksi. Jawab Bian. Tapasya mendengus. Inspeksi? Apa pelukan, Bi? Tanyanya lagi. Loh, kok kamu nuduh? Bian memasang muka polos. Tapasya menatap lekat, namun memilih diam. Jangan dulu curiga berlebihan. Fokus dulu ke usaha. Batinnya. Beberapa hari kemudian, mertua datang berkunjung.
Wah, restoran rame ya. Pantes Bian sibuk terus. Tapasya jangan banyak protes lah. Istri tuh harus dukung suami, bukan cerewetin dia terus, ujar mertuanya. Tapasya menelan ludah. Saya bukan cerewet, Bu. Saya cuma takut Bian kecapean. Saya juga khawatir kalau dia sembunyikan sesuatu. Ibunya Bian terkekeh. Ah, kamu itu terlalu khawatir. Kalaupun Bian punya urusan lain, itu demi masa depan kalian, ucap mertuanya. Ucapan itu membuat hati Tapasya makin gak tenang. Ada nada aneh di sana, seolah-olah sang mertua tahu sesuatu. Kecurigaan Tapasya semakin kuat ketika suatu siang, ia mendapati pesan WhatsApp di laptop suaminya yang tak sengaja tertinggal dan terbuka. Mas, jangan lupa nanti malam kita dinner bareng. Aku udah kangen banget. Pesan itu dari nomor yang diberi nama Sifra. Lalu ada pesan lagi. Dan jangan khawatir, aku ngerti kok. Kalau istrimu gak bisa kasih anak, aku siap jadi pendamping yang sempurna buatmu. Tapasya gemetar membaca itu. Darahnya berdesir, wajahnya panas. Jadi benar, ada perempuan lain, namanya Sifra. Ia menutup laptop dengan keras, lalu menghela napas panjang. Aku yang berjuang dari nol, aku yang modalin, aku yang capek tiap hari, dan sekarang aku harus hadapi ini. Ucap Tapasya seorang diri. Tangannya mengepal, bukan hanya sedih, tapi juga marah. Namun ia tahu, tak bisa gegabah. Malamnya Bian pulang lebih larut dari biasanya. Tapasya sudah duduk di ruang tamu menunggu. Dari mana? Tanya Tapasya dengan suara datar. Bian kaget melihat istrinya masih terjaga. Aku rapat lagi, jawab Bian. Tapasya menatapnya tajam. Rapat sama Sifra? Selidiknya. Bian terhuyung. Apa maksudmu? Tanyanya gugup dan gelagapan. Tapasya berdiri. Wajahnya merah padam. Jangan pura-pura. Aku tahu semuanya. Aku tahu ada Sifra. Perempuan yang kau sebut-sebut itu. Perempuan yang katanya bisa kasih kamu anak. Ucap Tapasya dengan suara yang sangat tegas. Bian membeku. Tak bisa bicara. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Tapasya merasa cintanya yang dulu ia perjuangkan habis-habisan sedang dipertaruhkan dengan kehadiran orang ketiga. Hari-hari Tapasya terasa aneh. Bian makin sering pergi malam-malam, pulang subuh dengan alasan rapat bisnis. Teleponnya lebih sering ia sembunyikan, bahkan pas mandi pun HP itu dibawa ke kamar mandi. Suatu pagi, Tapasya beranikan diri bertanya lagi. Bi, kamu benar-benar ada hubungan sama Sifra? Tanyanya. Bian langsung mendengus. Astagfirullah sayang, kamu tuh kenapa jadi gampang seuzon? Istri itu harusnya percaya sama suaminya. Kalau aku ada urusan sama dia ya itu bisnis, titik, kata Bian tegas. Bisnis apa? Kok sampai aku harus baca kata-kata kangen dan dinner bareng? Tapasya melotot. Bian malah mengalihkan. Udahlah, kamu terlalu capek kerja makanya mikir aneh-aneh. Sementara itu di balik layar, Bian memang sudah nekat. Dengan bantuan ibunya, ia melangsungkan akad nikah sederhana dengan Sifra di rumah kontrakan kecil. Bian, kamu yakin sama keputusanmu? Tanya ibunya yang duduk dengan wajah sumringah. Bian mengangguk. Iya bu, Sifra bisa kasih aku anak. Itu yang aku butuhkan. Tapasya, dia sudah lama belum bisa ngasih aku keturunan. Katanya. Sifra dengan gaun sederhana tersenyum manis. Aku janji akan bahagiakan mas. Aku gak akan bikin mas susah. Ujar perempuan tak tahu diri itu. Ibunya Bian menepuk tangan Siva. Nah, ini baru perempuan. Paham kebutuhan laki-laki. Gak kayak Tapasya. Cuma bisa kerja dan sibuk usaha. Ucap mertua Tapasya yang merupakan ibu Bian. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sungguhlah menjengkelkan. Bian menghela napas lega. Akhirnya aku punya jalan keluar. Batinnya. Hari itu berlalu tanpa Tapasya tahu. Ia sedang sibuk di restoran cabang baru, memimpin meeting dengan karyawan. Namun rahasia pernikahan itu tak bertahan lama. Kabar menyakitkan itu justru datang dari tetangga. Tapasya, kamu udah tahu belum? Suamimu kemarin ada acara akad nikah lagi sama perempuan cantik itu
yang sering kelihatan sama dia di restoran, ucap tetangga Tapasya. Tapasya tercekat. Apa? Ya Allah, aku kira kamu udah tahu. Maaf ya kalau aku salah ngomong, ujar perempuan parubaya yang bernama Ningsih itu. Tapasya nyaris jatuh pingsan di tempat. Bibirnya bergetar. Ya Allah, ternyata benar. Bian menikah lagi tanpa aku tahu, ucapnya lirih. Malamnya, Tapasya menunggu di ruang tamu dengan wajah bengkak habis menangis. Bian pulang, wajahnya cerah. Assalamualaikum, katanya seolah tak ada yang salah. Tapasya berdiri dengan tubuh gemetar. Waalaikumsalam. Jadi benar kamu menikah lagi, Bi? Tapasya langsung memberondong pertanyaan itu. Bian terdiam sejenak, lalu menghela napas. Iya sayang, maaf, tapi aku terpaksa. Aku pengen punya anak. Kamu belum bisa kasih aku keturunan. Aku juga butuh penerus, Tapasya. Jawab Bian panjang lebar. Tapasya menjerit histeris. Aku ini istrimu, Bian. Aku yang modalin usahamu. Aku yang kerja siang malam sampai restoran kita punya cabang. Dan balasannya, kamu menikah di belakangku. Bian mencoba mendekat, tapi Tapasya mendorongnya. Jangan sentuh aku jijik. Aku jijik sama kamu. Di saat itu, ibu mertuanya masuk dengan wajah tak bersalah. Tapasya, kamu jangan drama. Kamu harus sadar diri. Kalau kamu gak bisa kasih anak, wajar kalau Bian cari yang lain. Kamu harusnya ikhlas, kata perempuan parubaya itu tanpa memikirkan sedikit pun perasaan Tapasya. Tapasya menatap mertuanya dengan mata merah. Ikhlas? Ibu tega sekali. Aku sudah berkorban segalanya untuk anak ibu, dan sekarang ibu malah dukung dia selingkuh, kata Tapasya sambil melotot ke arah mertuanya. Ya, mulai saat itu, rasa hormat tak ada lagi untuk suami dan juga mertua. Mertuanya mendengus. Selingkuh apa? Itu sah, halal. Kamu aja yang gagal jadi istri sempurna, jawab perempuan tua itu. Air mata Tapasya jatuh deras. Jadi ini balasannya. Semua pengorbananku, semua cintaku, hanya dianggap remeh, kata Tapasya dalam hati. Malam itu Tapasya berdiam diri di kamar. Ia memandang foto pernikahannya dengan Bian. Teringat janji-janji manis dulu. Aku janji gak akan nyakitin kamu. Janji itu kini terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Dan untuk pertama kalinya Tapasya mulai berpikir, mungkin inilah saatnya ia berhenti memperjuangkan orang yang bahkan tak peduli pada air matanya. Beberapa minggu setelah pernikahan diam-diam itu, hidup Tapasya berubah drastis. Bian lebih sering menghabiskan waktunya di rumah Sifra. Kalaupun pulang ke rumah, wajahnya tampak lelah, bahkan malas berbicara. Suatu sore, Tapasya sedang mengatur laporan keuangan di restoran. Tiba-tiba pintu kaca terbuka, dan masuklah seorang perempuan dengan langkah angkuh. Siapa lagi kalau bukan Sifra? Oh, jadi ini restoran yang kamu bangun dari dulu, Mbak Tapasya, katanya sambil tersenyum sinis. Pantesan rame. Tapi ya wajar sih, kan ada suami hebat kayak Mas Bian yang jadi bos besar, katanya lagi. Tapasya menutup laptop pelan-pelan. Kamu mau apa datang ke sini? Tanya Tapasya tak suka. Sifra pura-pura memainkan rambutnya. Gak apa-apa, aku kan sekarang bagian dari keluarga. Masa nggak boleh main ke usaha suamiku? Jawab Sifra. Karyawan yang ada di situ saling pandang. Ada yang sampai hampir tersedak paha ayam karena syok melihat dua istri bos mereka bertemu. Tapasya menahan emosi. Kalau mau makan silahkan duduk, tapi jangan ganggu pekerjaan saya, katanya tegas. Sifra tergelak kecil. Wah, masih pakai kata saya. Formal banget. Santai aja mbak, kita kan sekarang madu ya kan? Tapasya langsung berdiri. Jaga mulutmu Sifra. Karyawan yang tadi hampir keselak langsung pura-pura sibuk lap meja biar nggak kena marah. Malamnya, Tapasya mencoba bicara baik-baik pada Bian. Bi, tolong, jangan bawa Sifra ke restoran kita. Itu hasil kerja keras kita berdua. Aku nggak mau dia ikut campur. Bian malah pasang wajah kesal. Kenapa sih kamu ribet banget? Sifra kan sekarang istriku juga. Wajar dong kalau dia ikut terlibat.
terlibat. Dia bahkan gak tahu bagaimana susahnya kita mulai dari nol. Yang dia tahu cuma datang, tersenyum, lalu merebut segalanya dariku. Bentak Tapasya. Bian mengangkat tangannya, mencoba menenangkan. Sudahlah sayang, kamu tuh harus belajar nerima. Lagian si Fra itu perhatian banget. Dia juga bisa bantu aku cari relasi baru, kata Bian membela si Fra. Tapasya menatapnya dengan mata penuh luka. Relasi apa? Relasi ke hotel-hotel murahan? Jawab si Fra dengan nada ketus. Bian terdiam, wajahnya merah. Kamu jangan kurang ajar, Tapasya. Tapasya mendengus. Kurang ajar? Yang menikah di belakang istrinya itu siapa? Jadi sekarang siapa yang kurang ajar, aku atau kamu? Pertengkaran itu pun berakhir dengan mereka yang saling diam. Tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, si Farah kembali bikin ulah. Ia datang ke restoran dengan membawa banyak teman arisannya. Girls, ini loh restoran suami aku. Semua menu di sini aku yang punya ide, katanya kemudian tertawa. Tapasya yang sedang sibuk di kasir langsung menoleh. Hei, jangan ngaku-ngaku. Ini restoran aku yang bangun bareng Bian, dari modal keringatku, katanya dengan suara lantang, agar semuanya mendengar. Salah satu teman Sifra terkejut. Loh, bukannya kamu cuma istri pertama ya? Kok judes banget? Tapasya terdiam, darahnya mendidih, sementara Sifra pura-pura menyabarkan teman-temannya. Sudahlah, biar aja, namanya juga istri lama, suka nggak rela kalau ada yang baru. Maklum masih belajar berbagi, kata Sifra sok bijak. Padahal di sini dia yang tidak tahu diri. Karyawan di dapur sampai hampir lempar wajan karena ikut emosi. Malam itu Tapasya menangis di kamar. Aku capek ya Allah. Semua usahaku, semua cintaku dihancurkan begitu saja. Apa salahku? Rintihnya. Tapi di sela tangisnya, Tapasya justru tersenyum miris. Ia ingat ekspresi karyawan yang hampir banting wajan ke arah Sifra. Kalau nggak inget dosa, mungkin udah tak timpuk pakai ulekan, gumamnya lirih. Dan di titik itu, Tapasya mulai sadar, ia tak bisa terus-terusan menjadi korban. Ada waktunya ia berdiri, meski hatinya sedang runtuh. Hari-hari Tapasya makin berat. Restoran yang ia bangun dengan darah dan air mata, kini mulai dipenuhi jejak Sifra. Spanduk cabang baru bahkan menuliskan, Restoran Nusantara, by Bian dan Sifra. Tapasya hampir pingsan saat melihatnya. Astagfirullah, aku yang modalin, aku yang banting tulang. Kok namanya dia yang muncul? Geramnya. Langsung, Tapasya menyuruh karyawannya untuk menurunkan spanduk itu dan menggantinya dengan spanduk yang baru, yang sesuai dan sama dengan spanduk restoran utama mereka. Di rumah, ia memutuskan untuk berhenti menangis. Cukup Tapasya, kamu gak bisa cuma jadi korban. Kalau mereka main belakang, aku juga bisa main depan. Gumamnya di depan cermin, menepuk pipinya sendiri. Sejak itu Tapasya mulai menyusun rencana. Ia menaruh CCTV kecil di kantor restoran tanpa sepengetahuan Bian. Ia juga menyimpan semua bukti chat mesra yang pernah terbaca. Bahkan diam-diam ia minta bantuan salah satu karyawan setia untuk mengawasi gerak-gerik Sifra. Suatu malam, karyawan itu datang sambil membawa wajah penuh semangat. Bu, tadi saya lihat Pak Bian sama Bu Sifra masuk hotel di jalan raya. Saya fotoin diam-diam. Serius? Tanya Sifra. Iya bu, nih fotonya. Cuma sayang, kameranya burem. Soalnya tangan saya gemetaran takut ketahuan. Jawab karyawan Tapasya. Tapasya melihat hasil foto. Memang agak blur. Tapi jelas terlihat sosok Bian dan Sifra bergandengan tangan masuk ke lobi hotel. Tapasya mendesah. Bagus. Walau buram, ini tetap bisa jadi bukti. Terima kasih ya, nanti bonusmu aku tambah. Ucap Tapasya. Karyawan itu langsung girang. Makasih bu, saya ikhlas kok, demi kebenaran. Lagian saya juga sebel. Lihat muka Bu Sifra kayak kue gosong tapi sok cantik. Ucap karyawan itu dengan wajah kesalnya. Tapasya ngakak di sela air matanya. Astagfirullah mulutmu, tapi ya ada benarnya sih. Timpal Tapasya. Tak hanya itu, Tapasya juga berhasil menyimpan rekaman suara percakapan antara Bian dan ibunya. Bu, untung ada Sifra ya.
Kalau cuma mengandalkan Tapasya, mana mungkin aku bisa punya anak, ucap Bian pada rekaman itu. Makanya, kamu jangan ragu. Kalau perlu, sedikit demi sedikit, wariskan usaha itu ke Sifra. Tapasya kan gak bisa ngapa-ngapain, timpal ibunya. Tapasya mendapatkan rekaman suara itu dari Noval adik Bian. Noval memang tidak pernah setuju dengan tindakan Bian yang diam-diam menikah lagi dengan perempuan lain. Noval paling benci yang namanya pengkhianatan. Makanya, dia memilih diam di rumah itu dan membantu Tapasya mendapatkan banyak bukti. Tapasya mendengarkan rekaman itu sambil mengepalkan tangan. Jadi gitu rencana kalian? Baiklah, aku gak akan diam lagi. Beberapa hari kemudian, Tapasya mendatangi kantor polisi dengan membawa map tebal. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Tanya petugas. Saya mau melaporkan suami saya, Bian, atas dugaan penyelewengan usaha dan pernikahan siri tanpa izin resmi dari saya. Ini semua bukti-buktinya. Tapasya menyerahkan bukti yang dia bawa ke petugas. Petugas membuka map, melihat tumpukan foto, rekaman, dan dokumen. Waduh, lengkap sekali, Bu. Ini kayak skripsi 500 halaman. Ucap petugas itu sambil nyengir. Tapasya menghela napas. Saya sudah lama bersabar, Pak. Tapi kesabaran ada batasnya. Jawab Tapasya dengan kesal. Bukan kesal pada petugas, melainkan kesal pada Bian dan juga Sifra. Petugas mengangguk serius. Baik, Bu. Kami akan proses. Yang sabar ya. Kalau lihat dari bukti-buktinya, posisi ibu cukup kuat. Jawab petugas itu. Tapasya menunduk. Air mata menetes. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin keadilan. Saya sudah terlalu lama ditipu. Ucapnya. Malamnya saat Bian pulang dengan wajah lelah, Tapasya sudah duduk di ruang tamu sambil memegang salinan laporan polisi. Selamat malam, suami hebat. Ucapnya dingin. Bian mengernyit. Kenapa nadamu aneh begitu? Tanyanya tak mengerti. Tapasya berdiri, lalu melempar map ke meja. Karena mulai hari ini, aku bukan lagi istri yang diam. Aku sudah laporkan kamu ke polisi, Bi. Atas penipuan, pengkhianatan, dan penyalahgunaan usaha. Jawab Tapasya. Bian melongo, wajahnya pucat pasi. Apa? Kamu laporin aku? Ya, aku sudah cukup. Aku bukan perempuan bodoh yang rela diinjak-injak. Silahkan nikmati hidupmu dengan Sifra, tapi jangan harap bisa ambil hasil jerih payahku seenaknya. Jawab Tapasya dengan tegas. Bian terdiam, tubuhnya kaku seperti patung. Untuk pertama kalinya ia melihat Tapasya yang tegas, kuat dan tak bisa lagi dipermainkan. Beberapa waktu kemudian, Bian dipanggil untuk dimintai keterangan, dan Tapasya duduk di kursi tunggu dengan wajah tenang. Sementara di ruangan sebelah, suara mertua terdengar keras. Pak polisi, anak saya itu nggak salah. Kalau dia nikah lagi itu sah-sah saja. Yang salah itu Tapasya. Dia nggak bisa kasih cucu buat saya. Ucap mertua Tapasya. Seorang polisi muda menutup kuping pelan-pelan. Bu, tolong agak pelan ya. Ini kantor polisi, bukan pasar ikan. Ujarnya. Bu Vita, mertua Tapasya, makin naik pitam. Apa maksud kamu? Bentaknya pada Pak Polisi. Ya, namanya emak-emak penguasa bumi. Polisi pun tak ditakuti sama sekali. Sudah, Bu. Potong Bian yang wajahnya pucat. Jangan ribut di sini. Nanti hukumanku bisa semakin berat. Bisiknya pada Bu Vita. Sementara itu di luar ruangan, Sifra duduk gelisah sambil memainkan kuku akriliknya. Kuku palsu yang begitu mengkilap, cantik, namun tidak sesuai dengan wajahnya yang pas-pasan. Mas, gimana nih? Kalau berita ini sampai keluar, nama kita jelek, restoran bisa hancur. Bian menatapnya, wajahnya pucat. Ya makanya jangan bikin masalah lagi, Sifra. Kata Bian dengan kesal. Loh, kok nyalahin aku? Kan kamu yang nikah sama aku. Sifra manyun, bikin polisi yang lewat sampai hampir ketawa. Di sisi lain, Tapasya pulang ke rumah dengan wajah tegar. Ia menatap layar ponselnya. Kalau aku hanya diam di balik meja polisi, mungkin mereka bisa putar balikan fakta. Tapi kalau aku bicara di depan semua orang, gak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Batinnya, dengan tangan gemetar tapi penuh tekad, Tapasya membuka akun media sosialnya.
Ia menulis, "Aku adalah Tapasya. Selama ini aku berjuang membangun restoran bersama suamiku, Bian. Semua modal berasal dari hasil kerja kerasku. Tapi bagaimana balasannya? Suamiku menikah diam-diam dengan Sifra, dengan restu mertuaku. Mereka berdua bukan hanya menempas cintaku, tapi juga usahaku. Inilah bukti-buktinya." Tapasya mengunggah foto-foto bukti chat, foto Bian dan Sifra di hotel, rekaman suara, dan foto pernikahannya dengan Sifra. Semua itu dia pampang nyata di akun sosial medianya. Hanya dalam hitungan jam, unggahannya langsung meledak. Ribuan komentar masuk. "Ya Allah, Mbak kuat banget. Semoga Mbak diberi keadilan. Jangan nangis, banyak yang dukung. Buset, suami macam apa tuh? Modal istri malah buat nikah lagi. Si Sifra sok cantik, padahal kalah cantik sama Mbak Tapasya yang strong. Tapi emang sih, mukanya juga B aja. Emang, sudah kodratnya ya kalau pelakor itu nggak perlu cantik, yang penting gatal." Itulah beberapa komentar dari netizen yang masuk. Hujatan terus datang untuk Bian, Sifra dan juga Bu Vita, mertua Tapasya. Beberapa warganet bahkan bikin meme. Ada yang edit foto Bian pakai seragam abang Odading dengan caption, "Rasanya kayak dimakan suami pengkhianat." Dan banyak lagi yang membuat lelucon untuk mempermalukan Bian dan juga Sifra. Tapasya baca komentar-komentar itu sambil senyum miris. Ternyata, di balik sakit, masih ada yang mendukungku. Keesokan harinya, suasana restoran berbeda. Pelanggan ramai bukan hanya karena masakan enak, tapi juga karena viralnya kisah Tapasya. Ini kan restoran Mbak Tapasya yang viral di medsos kemarin. Yuk kita makan di sini biar dukung beliau. Setuju, kita boikot cabang yang ada nama Sifranya aja. Ujar netizen ramai-ramai. Bahkan ada yang sengaja membuat vlog. Tak hanya vlogger biasa, food vlogger pun juga membuat konten di sana. Selain ingin mencicipi masakan, mereka juga kepo dengan masalah yang terjadi. Tentu saja, selain ingin dapat ide konten, juga memanfaatkan situasi untuk menambah viewers tentunya. Sementara itu, cabang yang dikelola Sifra sepi seperti kuburan. Bahkan ada pelanggan yang sengaja datang hanya untuk foto sambil pasang poster bertuliskan Save Tapasya. Ya, dukungan untuk Tapasya terus mengalir. Pian yang melihat berita itu langsung panik. "Ya Allah, kenapa semua jadi begini? Aku bisa bangkrut, Sif." Sifra mendengus. "Bangkrut? Halah, yang bangkrutkan restoran istrimu yang pertama, bukan aku," jawabnya ketus. Bian menepuk jidat. "Lah justru itu masalahnya. Semua cabang punya nama Tapasya di belakang layar. Kalau dia cabut, kita habis." Sifra terdiam, wajahnya berubah. Tadi yang dia sangat percaya diri, kini mulai ketar-ketir. Ya namanya pelakor, selain ingin merebut suami orang, dia juga membutuhkan uang Bian kan? Dan penghasilan utama pria itu hanya dari restoran. Di rumah, Bian pulang dengan wajah kusut, lalu menatap Tapasya yang sedang menyeduh teh. "Sayang, tolong hapus postingan itu. Nama baik kita jadi hancur," pintanya. Tapasya tersenyum dingin. "Kita? Atau kamu yang hancur?" Jawabnya sinis. "Tapasya, aku mohon. Aku salah. Aku hilaf. Tapi kita bisa perbaiki ini bersama-sama." Bian masih berusaha. Tapasya menatap tajam. "Tidak, Bian. Kamu sudah memilih jalanmu. Dan aku juga sudah memilih jalanku. Aku tidak akan tarik postingan itu. Biar semua orang tahu siapa sebenarnya kamu," jawab Tapasya tegas. Bian terdiam. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya lelaki itu benar-benar ketakutan. Bukan karena polisi, bukan karena usaha yang jatuh, tapi karena kehilangan perempuan yang selama ini selalu ada di sisinya. Ya, Tapasya tak lagi mencintai Bian. Cintanya sudah mati sejak dia tahu Bian ada hubungan dengan Sifra. Sejak unggahan Tapasya viral, nama Bian dan Sifra jadi bahan gunjingan. Berita infotainment online ramai-ramai mengangkat kisah ini. Judulnya macam-macam.
Ada yang buat judul, restoran sukses, suami malah nikah diam-diam. Ada lagi, cinta dan usaha dihianati, curhat Tapasya bikin netizen mewek. Dan ada lagi yang buat judul, Sifra, pelakor yang mengaku ingin jadi ibu, kini jadi musuh publik. Sementara itu, polisi mulai memproses laporan Tapasya. Beberapa kali Bian dipanggil untuk klarifikasi. Setiap keluar kantor polisi, wartawan langsung menyerbu. Pak Bian, betul Anda menikah tanpa izin istri pertama? Dan apa benar usaha restoran dibiayai oleh Bu Tapasya? Dan apa benar juga ada dugaan penggelapan? Wartawan bertanya saling bersahutan. Bian hanya bisa menunduk. Wajahnya makin kusut kayak tahu basi. Sifra yang biasanya penuh percaya diri ikut kepanasan. Ia membuat video klarifikasi di akun media sosialnya. Dengan makeup tebal dan filter kelewatan, ia berkata, "Halo guys, aku cuma mau klarifikasi. Aku ini bukan perebut suami orang. Aku dan Mas Bian menikah karena cinta, bukan karena uang. Lagian, Mbak Tapasya itu kan gak bisa kasih anak. Jadi wajar dong kalau Mas Bian cari aku." Ucapnya dengan suara lemah, dibuat sok menyedihkan mungkin. Dan filter yang begitu kelewatan itu malah membuat netizen salfok. Bukannya mendapat simpati, video itu malah jadi bahan ejekan. Komentar netizen banjir. "Filter sama bohongnya kebanyakan, Mbak," ketik salah satu netizen. Dan ada yang berkomentar lain. "Cinta apa cinta, soalnya ke hotel dulu. Kalau cinta kenapa? Makannya modal orang. Astagfirullah, suaranya aja udah bikin aku pengen uninstall dunia," tulis yang lainnya. Bahkan ada akun parodi yang bikin remix dari kata-kata Sifra. Kata-katanya dibuat jadi lagu dangdut koplo. Video itu malah lebih viral daripada klarifikasi aslinya. Di restoran utama, karyawan ikut bersorak mendukung Tapasya. "Bu, tenang aja. Sekarang pelanggan makin ramai. Semua orang datang ke sini karena mau dukung ibu," ucap salah satu karyawan Tapasya. Tapasya tersenyum tipis. "Alhamdulillah, berarti masih ada keadilan yang nyata," jawabnya. Tiba-tiba salah satu karyawan nyeletuk sambil ketawa. "Bu, saya lihat di TokTok, Sifra bikin klarifikasi. Tapi bukannya dapat simpati, malah dapat hujatan. Ada yang ngirim stiker mawar seolah-olah itu saweran. Dan di bawahnya dibubuhi tulisan yang begitu mencekik leher. Buat beli kaca biar sadar diri." Dan disambung lagi dengan emotikon tertawa. Semua orang di dapur ngakak bareng. Tapasya ikut terbahak sebentar sebelum sadar dirinya sedang dalam masalah besar. Tapi tawa itu sedikit meringankan hatinya. Sementara itu, Bian semakin terjepit. Ia mencoba mendekati Tapasya lagi. "Sayang, tolonglah. Jangan keras kepala. Aku tahu aku salah. Tapi kita bisa bicarakan baik-baik. Aku janji akan lebih adil," ucapnya tak tahu malu. Tapasya mendongak, matanya menatap tajam. "Adil? Kamu bahkan gak bisa adil sama hatimu sendiri. Kalau adil itu gampang, kenapa kamu lebih pilih tidur di pelukan Sifra daripada di sampingku?" jawab Tapasya. Bian terdiam, wajahnya memerah. Aku cuma ingin punya anak, sayang," jawab Bian. Tapasya menahan tangis. Tapi meski begitu, suaranya mantap dan jelas. "Kalau memang hanya itu alasanmu, seharusnya kita cari solusi bersama, bukan malah menikah diam-diam dan menghancurkan aku," tegasnya. Bian hanya terdiam, tak bisa menjawab. Tapasya langsung meninggalkannya. Di sosial media, tagar Save Tapasya semakin menggema. Banyak influencer ikut bersuara. Bahkan ada yang menulis, "Hati-hati kalau mau makan di restoran Sifra. Takutnya rasanya kayak pengkhianatan." Sifra pun makin naik pitam. "Mas, semua ini gara-gara Tapasya. Aku gak tahan lagi jadi bulan-bulanan dan olok-olokan netizen. Lakukan sesuatu dong," ucap perempuan itu pada Bian. Bian hanya mengusap wajah. "Sifra, aku sendiri sekarang bingung harus gimana. Kalau terus begini, bukan cuma nama kita yang hancur, usaha pun bisa lenyap," jawab Bian dengan kesal.
Sifra ikut mendengus. Ya udah kalau gitu ceraiin Tapasya aja. Biar aku satu-satunya istrimu, ucap Sifra. Bian terdiam lama. Entah kenapa bayangan wajah Tapasya justru muncul jelas di kepalanya. Senyum sederhana, ketegaran, dan semua pengorbanannya. Untuk pertama kalinya, Bian merasa benar-benar menyesal. Kenapa kamu diam, Mas? Kamu gak mau ceraikan Tapasya? Tanya Sifra dengan kasar. Hal itu membuat Bian semakin muak dengannya. Beberapa waktu berlalu. Persidangan Bian dan Sifra penuh sesak. Kursi pengunjung dipenuhi wartawan, aktivis perempuan, bahkan beberapa pelanggan setia restoran Tapasya yang sengaja datang hanya untuk memberi dukungan. Tapasya duduk di kursi saksi dengan wajah tenang. Ia sudah tidak lagi meneteskan air mata. Air matanya sudah kering, berganti dengan keteguhan. Hakim menatap ke arah Bian dan Sifra. Saudara Bian, terbukti menikah siri tanpa izin istri pertama, serta menggunakan modal usaha bersama untuk kepentingan pribadi. Saudari Sifra, terbukti turut serta dalam penyelewengan keuangan. Pengadilan akan menjatuhkan putusan dalam sidang berikutnya, ucap hakim. Di luar gedung, wartawan segera mengerubungi Tapasya. Bu Tapasya, apakah benar Anda akan menggugat cerai? Tanya salah satu wartawan yang entah dapat berita dari mana. Tapasya menatap lurus ke kamera. Ya, saya sudah memutuskan untuk menceraikan Bian. Hidup saya terlalu berharga untuk terus dirusak oleh pengkhianatan. Jawab Sifra dengan tenang dan suara lantang. Ya, Tapasya mendadak jadi artis. Video itu tentu langsung viral lagi. Disebar ke seluruh platform. Ribuan orang mengacukan jempol secara online. Beberapa minggu kemudian, putusan resmi keluar. Tapasya resmi bercerai. Dan seluruh restoran utama sepenuhnya jatuh ke tangannya. Sementara Bian kehilangan hak dalam usaha tersebut. Restoran Bian dan Sifra tutup total. Tak ada lagi pelanggan yang mau datang. Modal yang dulu mengalir dari kantong Tapasya sudah berhenti. Meja-meja restoran mereka kosong, lampu pun padam. Sifra marah besar di rumah kontrakannya. Mas, ini semua salah kamu. Kalau aja kamu gak lemah, kita masih bisa hidup enak, ucap Sifra menyalahkan Bian. Bian hanya terdiam, wajahnya kusut, matanya sembab. Aku bodoh Sifra, aku sudah hancurkan hidupku sendiri dan sekarang semuanya hilang. Jawabnya lesu. Tak lama, polisi datang membawa surat resmi. Sifra dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam penggelapan dana. Saudari Sifra, silahkan ikut kami untuk menjalani masa tahanan. Sifra berteriak histeris. Tidak, aku gak mau. Mas Bian, tolong aku. Jangan biarin aku di penjara. Bian hanya bisa menunduk. Aku bahkan tak bisa menolong diriku sendiri, Sifra. Jawabnya dengan suara lemah. Dan setelah melalui persidangan yang panjang, Bian dan Sifra harus sama-sama merasakan dinginnya lantai penjara dan dikurung di balik jeruji besi. Keduanya harus merasakan itu kurang lebih selama 5 tahun. Bagi Tapasya itu sudah cukup. Sudah cukup untuk membalas rasa sakit hatinya. Di rumah sederhana milik Tapasya, suasana terasa damai. Ia duduk sambil meminum teh hangat. Beberapa karyawan setia datang membawakan kue kecil. Bu, sekarang restoran makin ramai. Orang-orang percaya sama ibu, semua cabang kita selamat. Ucap salah satu karyawan kepercayaan Tapasya. Tapasya tersenyum hangat. Alhamdulillah, semua ini bukan karena aku sendiri, tapi karena kita saling mendukung, jawabnya. Sementara itu di sisi lain, di kampung yang jauh di sana, ibu mertua Tapasya, Bu Vita, alias Ibu Bian, yang dulu sering meremehkannya, kini hanya bisa duduk termenung. Ya Allah, kenapa dulu aku buta? Tapasya lah yang paling tulus. Sekarang aku tak punya siapa-siapa. Anakku hancur, menantuku pergi. Untuk pertama kalinya, air mata penyesalan jatuh di pipinya. Tapi semua sudah terlambat. Noval juga tak bisa melanjutkan kuliah karena selama ini yang menyokong biaya kuliahnya adalah Tapasya. Ia hanya bisa kerja seadanya, yang penting bisa makan. Tapasya yang mengetahui kondisi itu, dia tak tega dengan Noval. Toh selama ini Noval selalu berpihak padanya. Diam-diam, Tapasya mengirimkan uang untuk Noval. Dia ingin
Noval buka usaha saja. Ya dimulai dari yang kecil. Kalau dia pandai mengelola, pasti akan bisa menjadi besar. Tapi Noval menolak. Dia tidak ingin menyusahkan Tapasya. Dia sudah malu dengan kelakuan abang dan juga ibunya. Noval bahkan langsung mengembalikan uang itu secara langsung kepada Tapasya. Maaf kak, aku nggak bisa terima uang ini. Kakak sudah terlalu baik sama aku. Dan kakak juga sudah terlalu tersakiti oleh kelakuan Bang Bian. Aku nggak mau nyusahin kakak lagi. Biarkan aku usaha sendiri ya kak. Ucap Noval dan menyerahkan uang itu kembali kepada Tapasya. Tapi kakak ikhlas kok, jawab Tapasya. Enggak kak, makasih. Melihat kakak sudah lebih baik saja aku sudah senang. Semoga kakak bisa mendapatkan pengganti Bang Bian yang lebih baik ya kak. Doa Noval. Ya begitulah hidup. Penyesalan memang selalu datang di belakang. Bu Vita hanya bisa meratapi nasibnya yang kini tak seenak dulu. Dulu, kalau dia butuh apa-apa tinggal bilang saja sama Bian, dan dengan senang hati Tapasya akan memberikannya. Tapi sejak dia mendukung perselingkuhan antara Bian dan Sifra, ia harus kehilangan semuanya. Sekarang anak dan juga menantu pilihannya di penjara. Dan yang paling dia sesali adalah kehilangan sumber keuangannya yaitu Tapasya. Sementara itu di balik jeruji besi, Bian hanya bisa meratapi nasib sambil menunggu masa hukumannya habis. Begitu juga dengan Sifra. Uang yang ku dapat gak seberapa, tapi aku harus ikut di penjara. Betty-nya kesal. Ya sebenarnya dia belum menyesal sepenuhnya. Dia masih menyalahkan Bian dan juga Tapasya. Belum ada yang tahu apakah setelah dia bebas, Sifra akan tobat atau masih akan mencari korban berikutnya. Harapannya sih semoga dia tobat sebelum ajal menjemput. Oke lah Bunda, demikian ceritanya. Semoga suka dan terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.